Perkenalkan, saya Nicholas Kristianto, dosen S1 Filsafat Keilahian, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa gambaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kitab Nabi-Nabi, yang merupakan rumpun mata kuliah kitab suci di program studi S1 Filsafat Keilahian. Dan bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama berbicara mengenai capaian sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian memiliki kepekaan dan cita rasa iman atau sensus fidei untuk memasuki kebenaran Kristiani. Sedangkan untuk capaian pengetahuan atau keterampilan keilmuan, diharapkan Prodi membebankan pada mata kuliah ini bahwa mahasiswa nantinya diharapkan tanpa henti menggali kebenaran, kebaikan, keindahan dengan kreatif, diskretif, dan berani mengambil risiko. Diskretif berarti mampu memilah dan memilih sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan kemanusiaan. Menguasai paham-paham filsafat dan teologi melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan kontekstual. Mampu menggali pengetahuan dalam bidang filsafat dan teologi dasar berdasarkan kaidah keilmuan. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan kebenaran Kristiani dan melibatkan sesama sampai pada pengalaman akan kebenaran. Lalu pada aspek pengetahuan atau keilmuan, mahasiswa diharapkan dapat menguasai pokok-pokok pemikiran filsafat teologi dalam tradisi Kristiani yang dimulai dari analisis tentang manusia di hadapan sesama dalam kosmos menuju kepada Kristus dan berakhir pada Allah Tritunggal. Menguasai metode teologi dalam interaksi konstruktif dan metodologis dengan ilmu filsafat dan ilmu-ilmu lain, dan mampu memberi wawasan alternatif sesuai nilai dan ajaran Kristiani yang menyangkut permasalahan hidup bermasyarakat. Selain itu, pada poin pengembang karya keagamaan, kemanusiaan, dan sosial kemasyarakatan, mata kuliah ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mencintai dan juga melestarikan lingkungan hidup, mampu berperan dalam gerakan pemberdayaan masyarakat yang pluralis menurut perspektif Kristiani lewat tindakan nyata. Selain itu mampu mengkomunikasikan baik secara lisan dan tertulis iman Kristiani secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi secara kreatif. Selain itu diharapkan juga mampu mengaplikasikan ilmu filsafat dan teologi dengan memanfaatkan teknologi secara kreatif. Mempunyai pengetahuan tentang pokok-pokok iman Kristiani secara mendalam dan mengembangkan pengetahuan itu melalui penelitian dasar. Mampu memotivasi pendengar untuk mengembangkan diri, meningkatkan pengetahuan imannya dan hidup bersama dengan orang lain. Selain itu, capaian pembelajaran mata kuliah ini punya tujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan dan merumuskan teori-teori klasifikasi kitab nabi-nabi dengan memilih dan menggunakan sumber yang relevan. Kemudian, secara mandiri, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan sintesis dan menciptakan desain sosial media yang komprehensif untuk digunakan sebagai bahan pendalaman iman di tengah-tengah umat Kristiani dan dapat mengkontekstualisasikan pesan-pesan kitab nabi-nabi dalam menilai suatu fenomena atau realitas sosial di sekitar mereka dan menghidupi nilai-nilai yang dipelajari dengan konsisten. Adapun sub CPMK untuk mata kuliah ini, pada pertemuan pertama nanti pada pengenalan secara umum mata kuliah ini dan digunakanlah informasi-informasi pendahuluan untuk memahami isi, prosedur, dan evaluasi perkuliahan selama 1 semester ini. Pada pertemuan kedua dan yang ketiga, sub CPMK yang diharapkan, mahasiswa dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesiskan kenabian di sekitar Israel dan sebelum abad 8 sebelum Masehi. Pada pertemuan keempat dan kelima, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesiskan pentingnya panggilan para nabi dan klasifikasi para nabi. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis,
menemukan kriteria-kriteria perbandingan pola literatur kenabian. Pada pertemuan ke-8 dan ke-9, mahasiswa diajak untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesiskan kitab Nabi Amos. Lalu pada pertemuan ke-10 akan diadakan ujian tengah semester. Pertemuan ke-11 dan ke-12, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan mensintesiskan kitab Nabi Hosea. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesiskan kitab Nabi Yesaya. Dan pada pertemuan ke-14, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesiskan kitab Nabi Yeremia dan Yehezkiel. Sedangkan pada pertemuan yang ke-15, mahasiswa diharapkan dapat membuat sintesis komprehensif mengenai nilai-nilai kitab nabi-nabi yang sudah dipelajari sampai pertemuan ke-14 dan mengaplikasikannya dalam analisis etis mengenai persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan merumuskannya dengan baik. Kemudian membuat dan menyajikan analisis etis berdasarkan nilai-nilai kenabian yang dipelajari mengenai persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat melalui berbagai macam media. Dan pada pertemuan ke-16 akan diadakan ujian akhir semester. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini merupakan kuliah teori dan praktek analisis teks yang membekali mahasiswa agar mampu menganalisa secara kritis kitab nabi-nabi dalam perjanjian lama. Kuliah ini akan berfokus pada kitab nabi-nabi besar dan juga membahas secara kreatif kitab nabi-nabi kecil dengan berbagai tugas baik pribadi maupun kelompok. Ini gambaran umum mengenai mata kuliah kitab nabi-nabi. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar semuanya? Kabar baik pastinya, oke baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan doa singkat, doa kemuliaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas kitab Yesaya. Dan di dalam LMS sudah saya berikan juga kuisnya. Dan ternyata sudah dikerjakan semuanya dan hasilnya baik-baik. Ada yang dapat 80, 90, bahkan 100 gitu ya. Saya bahagia. Nah, tapi hari ini saya akan mengulangi lagi. Saya akan bertanya tentang kitab Yesaya. Pertanyaannya sederhana. Kitab Yesaya itu dibagi menjadi berapa bagian besar? Siapa yang bisa menjawab? Oh, Alita, silakan Alita. Terbagi dalam 3 bagian besar. 3 bagian besar, betul. Lalu namanya apa saja? Istilahnya. Proto Yesaya, Ya. Dewa Yesaya, dan Kripto. Betul. 100 tentang doa itu. Lalu pertanyaan yang kedua itu juga penting. Mengapa kitab Yesaya itu disebut sebagai kitab nabi-nabi besar? Ada yang bisa menjawab? Saya Doni, bagaimana Doni? karena kitab Nabi Yesaya itu memiliki jumlah bab yang banyak. Jumlah bab yang banyak. Lanjutannya ada berapa jumlah babnya? Adit berapa? Ada 66 bab. Betul, ada 66 bab dan ini termasuk kitab nabi yang besar. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup teman-teman bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari bahan minggu lalu. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kitab Yehezkiel. Ini juga salah satu nabi yang penting dan kita bisa lihat di dalam perjanjian lama. Silakan dibuka Alkitabnya masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan mendalami kitab Yehezkiel. Terutama kita akan mengenal secara singkat siapa sang nabi itu, keluarganya, dan juga panggilannya. Jadi kurang lebih nanti semua teman-teman semua, para mahasiswa bisa mengenali secara umum mengenai siapa Yehezkiel, lalu bagaimana keluarganya, lalu sejarahnya,
politiknya, situasi sosial politik pada waktu itu. Jadi kita akan melihat kitab Yeskiel secara umum, garis besarnya. Baik, kita lanjut sekarang. Nah, kita akan mengenal kitab Yeskiel. Ini adalah sebuah pengantar, kita bisa membaca di dalam Yeskiel 1, ayat 1 sampai 3, di sana kita bisa melihat, aku melihat penglihatan tentang Allah. Ini merupakan ciri khas literatur kenabian. Ketika sang nabi itu melihat penglihatan, selain mendengar, dia juga melihat. Jadi ketika kita menemukan kata-kata ini, secara langsung kita bisa tahu kemungkinan besar kitab ini adalah kitab nabi-nabi. Dan ini jelas di sini dikatakan di bab 1, bahkan juga di ayat 1. Jadi yang paling awal, aku melihat penglihatan tentang Allah. Kita sudah mempelajari ini ya, ciri khas kitab-kitab nabi-nabi di awal pertemuan kita dulu, dan ternyata kita temukan lagi di dalam kitab Yeskiel. Kita bisa melihat arti namanya dari kata Yehezkel, terdiri dari dua akar kata hasad, yaitu menguatkan atau kuat, dan juga Allah. Jadi Yeskiel itu punya makna Allah yang menguatkan, Allah yang meneguhkan, atau Allah itu kuat. Di sini kita bisa melihat bahwa nama Yeskiel itu hanya disebut 2 kali dalam kitabnya. Bab 1 ayat 3 dan 24 ayat 24. Tentunya ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani. Kitab lain tidak ada yang menyebut tentang Yeskiel. Dan ini ada kaitannya langsung dengan hubungan khusus interpretasi atas penglihatan panggilannya. Nanti kita bisa melihat di Yeskiel bab 3 ayat 7 sampai 9. Kita akan menemukan kata-kata aku meneguhkan hatimu. Tadi kita lihat ya, hasad gitu ya, meneguhkan, menguatkan. Ku teguhkan hatimu, Allah yang meneguhkan, Allah yang menguatkan. Seringkali nama Yeskiel itu juga merupakan interpretasi dari isi kitab itu sendiri, di mana Allah itu menguatkan hati hambanya, yaitu Yeskiel. Jadi di sini kita bisa menemukan Adonai, Allah itu meneguhkan hati Yeskiel untuk melawan kaum Israel yang berkepala batu, bertegar hati dan memberontak. Jadi kita bisa melihat di sini konteksnya adalah Yeskiel ingin mengingatkan bangsa Israel yang berkepala batu pada waktu itu, bertegar hati dan memberontak. Jadi ini merupakan konteks dari kita akan melihat kejatuhan Israel. Sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu keluarga Nabi Yeskiel. Nah, bagaimana dengan keluarga Nabi Yeskiel? Ketika kita melihat silsilahnya, Yeskiel merupakan keluarga Imam Sadok. Sebagai anak Imam Buzi, Yeskiel berasal dari keluarga Imam Sadok di Yerusalem. Kita tahu arti kata Sadok ini ya, dari bahasa Ibrani Sadok, yang berarti saleh, berbudi atau budiman, gitu ya. Jadi orang yang saleh, berbudi dan budiman. Ini kita bisa lihat dari satu tawarik contohnya. Kita akan melihat di sana Daud dibantu oleh Sadok keturunan Eleazar. Berarti apa? Imam Sadok ini bukan imam sembarangan, imam yang sangat penting pada zaman kerajaan Daud. Dan di sanalah Imam Sadok ini melayani siapa? Melayani sang raja. Jadi bukan imam sembarangan gitu ya. Ini imam kerajaan, Imam Sadok. Jadi ketika kita berbicara tentang Yeskiel, berarti ini dia keturunan seorang imam yang sangat penting, imam kerajaan. Nah, selain itu juga dia adalah keturunan Lewi, berarti memang keturunan para imam melalui Harun. Dan di kitab 1 Raja-Raja kita bisa menemukan Imam Sadok itu juga akhirnya apa? Mengurapi Salomo. Jadi penerus Daud adalah Salomo, dan sang raja yang sangat bijaksana ini, sangat terkenal dalam kebijaksanaannya, diurapi oleh Imam Sadok. Jadi ada 2 raja di mana Imam Sadok ini bekerja atau berkarya di kerajaan, zamannya Daud dan zamannya Salomo. Bahkan dalam zaman Salomo sangat penting
Karena Imam Sadok ini mengurapi Salomo. Jadi kesimpulan singkatnya kita bisa melihat bahwa Yeskiel ketika dikatakan keturunan Imam Sadok itu betul-betul seorang imam yang sangat penting zaman Daud dan juga zaman Salomo. Ingin mengatakan juga bahwa Nabi Yeskiel ini bukan orang sembarangan, orang yang penting juga. Jadi ini latar belakang singkat tentang Nabi Yeskiel. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Bagaimana tentang konteks sosial politik zaman Nabi Yeskiel? Jadi kita akan melihat bagaimana situasinya pada waktu itu. Ketika kita melihat situasi sosial politik pada zaman itu, kita bisa tahu mengapa teks-teks Yeskiel ini berbicara tentang sesuatu yang mengkritik bangsa Israel. Pembuangan ke Babel ini terjadi tahun 593 sebelum Masehi. Jadi sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, Yeskiel ini itu dibuang ke Babel bersama para buangan dan juga rajanya pada waktu itu, Raja Yoyakim namanya, dan menempati di tepi sungai Kebar dekat Nippur. Sungai Kebar dekat Nippur masih bisa kita telusuri hingga hari ini. Ini salah satu bukti yang bisa kita temukan mengenai Sungai Kebar. Dalam bahasa Arab Al-Kabur, bahasa Ibrani Kebar, bahasa Kudis Zabur, bahasa Suryani Habur atau Kabur, lalu bahasa Turki Habur. Jadi ini adalah anak sungai perennial terbesar dari Sungai Efrat di wilayah Suria, Lembah Kebar, Kabur Valley, yang saat ini tanah pertanian seluas sekitar 4 juta hektar, besar sekali. Daerah penanaman gandum utama bagi Suriah saat ini. Bagian timur laut juga merupakan pusat produksi minyak. Lihat ya. Jadi memproduksi gandum, memproduksi minyak Suriah. Dan ini semuanya panjang sekali dari Turki, Syria dan Irak sekarang ini. Jadi kita bisa melihat Sungai Kebar ini sampai detik ini masih kita bisa telusuri. Dan itu sungai yang panjang dan sangat penting bagi Suriah untuk gandum dan juga minyaknya. Nah, itu latar belakang sosial politik di mana Nabi Yeskiel dibuang ke Kebar dan di sanalah dia mulai bernubuat. Nah, sekarang kita lihat kembali panggilan Nabi Yeskiel. Ketika kita tahu konteks sosial politiknya, sekarang kita mau lihat panggilannya. Dipanggil untuk apa? Di sini kita bisa melihat pada tahun ke-30 di umurnya, berarti usianya 30 tahun, dan itu adalah pada zaman itu 30 tahun itu adalah saat-saat seseorang memulai karyanya, dan juga terutama bagi seorang nabi 30 tahun. Nanti perjanjian baru kita bisa melihat juga siapa? Yesus 30 tahun memulai karyanya. Dan dia masuk dalam anggota para imam. Dia dipanggil menjadi nabi dan terpusat pada nubuat penghakiman. Lihat, penghakiman atas umat Israel, Yehuda dan Yerusalem yang tidak setia kepada Allah. Jadi lihat, pembuangan itu merupakan hasil dari sebuah sikap bangsa Israel, yaitu tidak setia kepada Allah. Lalu mereka dibuang. Jadi nubuat Yeskiel ini diperkirakan itu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Nanti kita bisa melihat kembali jatuhnya Yerusalem di tahun 586 sebelum Masehi. Dan ini juga bagian dari nubuat Yeskiel. Setelah bernada kritik, nubuatnya lebih menekankan tentang keselamatan. Dan nubuatnya yang terakhir diperkirakan itu sekitar tahun 573-572. Ketika umurnya 50 tahun dan dia pensiun sebagai seorang imam. Jadi dia berkarya sekitar 20 tahun dari usia 30 sampai 50 tahun. Jadi ini adalah gambaran secara umum tentang kitab Nabi Yeskiel. Ini pertemuan kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oh, Bagas.
Tadi kan kita membahas latar belakangnya si Yesiel ini. Iya. Betul. Sekarang saya pengen tanya apa sih keseluruhan isinya itu tentang kitabnya sendiri gitu? Secara umum Ya, ya. tentang kitab isi kitabnya sendiri. Yes, ya. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut. Sekarang kita akan melihat secara umum pendalaman lebih lanjut mengenai struktur kitab Yeskiel. Kita bisa melihat ada 3 bagian besar. Bagian pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana pembagiannya? Yang pertama itu Yeskiel 1 sampai 24. Sebagian besar bernada negatif, kritik, ancaman terhadap Yehuda dan Yerusalem. Ini diperkirakan sebelum jatuhnya Yerusalem, sebelum bangsa ini dibuang ke Babilonia. Jadi sekitar tahun 587, 586 sebelum Masehi. Ini pendapat para ahli. Lalu yang kedua, tidak hanya fokus kepada bangsa Israel, Yehuda dan Yerusalem, tapi lebih juga nubuat-nubuat melawan bangsa-bangsa. Yeskiel 25 sampai 32. Yang penting adalah ini berbicara tentang kesetiaan kepada Allah. Ketika mengkritik bangsa-bangsa, ini berarti apa? Bangsa-bangsa ini, bangsa-bangsa lain di luar Israel juga tidak setia kepada Allah. Lalu yang bagian yang ketiga dari Yeskiel 33 sampai 48 itu akan lebih sedikit lebih positif, bahkan katakan bernada positif. Ini tentang masa depan yang baik. Bagian awal bab 33 masih membicarakan tentang kejatuhan, tapi setelah itu akan berbicara tentang hal-hal yang lebih positif. Apakah jelas, Bagas? Apakah masih ada pertanyaan? Saya Oh ya, yang ini. kamu dari apa yang kamu sudah jelaskan barusan, saya melihat ada yang bernada positif dan ada yang bernada negatif. Iya. Nah, apakah itu ada kaitannya ya satu sama lain? Oh baik, pertanyaan yang baik. Apakah ada kaitan antara bagian pertama dan yang ketiga, antara yang negatif dan yang positif? Kita akan melihat bersama-sama. Jadi di sini kita bisa melihat memang kemungkinan besar ada sesuatu di situ ya, bagian 1 dan 3. Hubungan bagian pertama dan ketiga nampak hendak menegaskan maksud redaktur dalam menyusun kitab secara sistematik. Jadi sebetulnya kalau kita teliti dalam Yeskiel ini, dari bagian pertama dan ketiga, ini sang penulis betul-betul memikirkan ada kaitannya. Yang bagian pertama negatif, tapi di bagian ketiga ada lebih positif untuk memberikan harapan. Tidak hanya sebuah nubuat yang mengutuk, yang menghakimi bangsa ini, tapi memberikan juga pengharapan. Lalu secara literer kita bisa melihat kaitan bab 1 atau bagian pertama dan bagian ketiga. Nanti ada motif gunung gitu ya, kita bisa melihat di bab 6 itu bagian pertama. Nanti muncul lagi di bab 35 dan 36. Lalu ada tema Nabi sebagai penjaga. Itu juga terdapat di bagian pertama, di bagian bab 3. Nanti bagian ketiga di bab 33. Jadi ada pertemuan secara literer, tema-tema tertentu. Lalu tema tentang kemuliaan Adonai di bab 1, bab 8 gitu ya, sampai bab 11, dan juga nanti di bab 43 dan 44. Jadi memang ada kaitannya, tidak hanya secara tematik ini sepertinya kok bertentangan negatif dan positif. Ternyata ada tema-tema tertentu, pola-pola tertentu, kata-kata tertentu yang mempertemukan bagian pertama dan bagian ketiga. Jadi penulis ini betul-betul sudah berusaha untuk menulis sesuatu nubuat kenabian yang sangat teratur. Kitab dimulai dengan penglihatan di Babel, nanti berakhir dengan penglihatan tentang Yerusalem, masa depan yang lebih baik dari Babel ke Yerusalem. Jadi ini menarik, memang betul tadi ini ternyata memang ada hubungan antara bagian pertama dan bagian ketiga. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan? Oh, Manggala, silakan. Nah, tadi Rama menjelaskan bahwa Yeskiel itu banyak dari 1 sampai 48 dan bisa dibagi positif negatif. Apakah kita Nabi Yeskiel ini bisa dibagi lagi dalam struktur yang lebih? Oh, lebih detail. Oh, bisa. Sebetulnya tadi ada 3 bagian besar. Sebetulnya kita bisa membagi lagi menjadi 7 bagian. Jadi memang bisa lagi dibagi lagi menjadi 7 bagian kitab Yeskiel ini. Kita bisa melihat nanti Yeskiel 1 sampai 11 itu tentang tuduhan kepada Israel, 12 sampai 24 penghakiman atas Israel, 25 sampai 32 penghakiman atas bangsa-bangsa. Lalu nanti 33 Yerusalem telah runtuh,
Lalu ada harapan bagi Israel 3437, 3839 harapan bagi bangsa-bangsa, dan nanti ada 448 harapan bagi semua makhluk. Nanti kita bisa melihat sekarang, ini ada kaitan. Ini ada tuduhan-tuduhan gitu ya, atau penghakiman-penghakiman kepada Israel di Yeskiel 1-11, dan itu terbukti nanti mereka akan runtuh gitu. Di bab 33 Yerusalem telah runtuh. Lalu kita bisa melihat penghakiman atas Israel di Yeskiel 12-24, dan ternyata nanti Yeskiel 34-37 ada harapan bagi Israel, ada penghakiman, ada harapan. Lalu ada penghakiman atas bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel 25-32, dan ternyata di Yeskiel 38-39 ada harapan bagi bangsa-bangsa. Lalu yang terakhir kita bisa melihat Yerusalem itu telah runtuh, dan di Yeskiel 44-8 ada harapan bagi semua makhluk, tidak hanya bagi bangsa tertentu, bangsa Israel, tapi semua makhluk akan menemukan harapan. Apakah jelas, saudara? Sangat jelas. Terima kasih teman-teman semua. Inilah kelas kita hari ini. Nanti akan ada tugas, nanti dilihat di LMS. Tugasnya sederhana. Carilah, bertanyalah pada AI gitu ya, bisa dari GPT, Gemini dan seterusnya, tentang kitab Yeskiel. Lalu Anda mengomentari apa yang kurang atau apa yang tidak benar atau salah dari artificial intelligence ini. Saya sudah mencoba dan ternyata ada beberapa poin yang kurang tepat sebetulnya. Jadi apa? Kita mengkritisi juga dari teknologi yang ada yang sangat maju, tapi kita juga bisa belajar dari sana, tapi kita juga berusaha untuk kritis. Itu tugasnya, dan nanti dikumpulkan lewat LMS. Apakah jelas untuk tugas minggu depan? Terima kasih. Kalau begitu kita tutup kelas kita dengan doa singkat, dengan doa pemulihan lagi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.